One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info, satu jalur sejuta info. Seperti biasa, kita kembali akan mengulas laga pertandingan yang akan tersaji di kualifikasi Piala Eropa 2020 yang akan mempertemukan antara dua raksasa, yaitu Jerman versus Prancis. Seperti biasa, kita kembali ditemani oleh coach fenomenal kita atau yang biasa disebut dengan sang fenomena. Dia adalah Coach Rusli. Apa kabar, Coach? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Coach, kelihatannya ini makin ceria tiap hari ini ya. Ya, Coach, kita kembali akan disajikan laga yang cukup menarik, yaitu laga yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, khususnya para pecinta sepak bola, yaitu laga yang kamu pertemukan antara Jerman versus Prancis. Kira-kira bagaimana, Coach, memprediksi jalannya pertandingan sebentar subuh ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sebelum saya membahas terlebih dahulu, kita akan sampaikan bahwa hasil ya selamat kemarin subuh pertandingan antara Spanyol lawan Swedia dengan imbang 0-0. Ini adalah semakin tersaji, semakin di grup itu semakin sengit nanti perebutan untuk babak selanjutnya. Kemudian pada sebentar subuh ya insyaallah akan disajikan laga yang sangat panas. Ya, kedua tim ini merupakan raja Eropa dan sekaligus raja dunia dalam sepak bola. Seperti kita ketahui bahwa Prancis sudah juga juara, dia juga sudah menikmati juara dunia dan juga pernah menikmati juara Eropa. Ya, begitu juga Jerman, dia sudah dikenal dengan Panzer yang sudah mengoleksi 4 kali juara dunia. Juara dunia ini begitu juga dengan juara Eropa, dia sudah beberapa kali memenangkan. Jadi saya anggap bahwa inilah pertarungan yang sangat dinanti bagaimana performa dari kedua tim, apalagi baik Jerman maupun Prancis masing-masing memiliki pemain yang sangat andal. Dia bermain di klubnya. Ya, jadi pertarungan antara Prancis dengan Jerman adalah merupakan, saya anggap bahwa dia adalah pemanasan final. Boleh saya katakan bahwa dia adalah pemanasan final. Keduanya memiliki pemain-pemain yang luar biasa dan menjadi pemain andalan di masing-masing di klub ya. Itulah kenapa kedua laga ini akan sangat bagus ditonton, karena masing-masing sudah memiliki masing-masing sudah mengetahui. Ya, baik di Jerman maupun di Prancis, dia sudah mengerti bahwa inilah pemain-pemain andalan dia, inilah pemain-pemain yang harus diwaspadai, bahwa inilah yang diprediksi akan mencetak bola, dan inilah pemain yang bisa menetralisasi dari lini per lini. Ini yang saya mau jelaskan secara umum. Mungkin itu. Ya, Coach, berdasarkan data head to head antara kedua tim, di mana kelihatannya ini cukup imbang. Namun meskipun Prancis itu sedikit lebih unggul, yaitu dari 31 laga Prancis unggul dengan 14 kemenangan, sementara sisanya itu 9 kali itu Jerman yang menang. Bagaimana Coach melihat dari hasil head to head ini? Ya, hasil head to head memang kita lihat lebih unggul dari Prancis. Kenapa? Karena dia unggulnya beberapa tahun ini. Dia unggulnya dari beberapa tahun, karena memang 4 tahun belakangan Prancis menghasilkan pemain-pemain hebat. Ya, pemain-pemain hebat dan menjadi pemain andalan di klub di mana dia berada. Di mana pemain itu berada, sehingga wajarlah kalau dalam pertemuan lebih banyak ke memenangkan
Perancis. Sedangkan sebelum-sebelumnya beberapa tahun yang lalu ya Jerman yang mendominasi. Jerman yang mendominasi karena memang pada saat 10 tahun yang lalu Perancis belum menjadi timnas yang ditakuti. Nanti dia menjadi tim yang ditakuti pada saat dia menjadi tuan rumah dari Piala Dunia dan keberadaan dari Zinedine Zidane. Itu dari situlah maka Perancis mulai dari situ Perancis mendominasi dari Jerman itu sendiri, sehingga wajarlah nanti pertemuan kali ini bagaimana membuktikan siapa sebenarnya yang raja Eropa. Siapa sebenarnya yang raja Eropa, ataukah apakah Perancis yang dihuni pemain-pemain hebat, ataukah sebaliknya Jerman yang dihuni sang panzer yang memiliki tenaga. Ya, ini kita ketahui bahwa salah satu ciri khas dari Jerman adalah memiliki skuad tenaga yang dia miliki, sehingga permainan dari Jerman itu sangat merata. Itu. Ya, coach, playmaker dari kedua tim ini kayaknya jadi sorotan, di mana Prancis itu ada Kante, sedangkan di Jerman itu ada Kimmich. Kira-kira bagaimana coach melihat dari kedua pemain ini? Saya memprediksi bahwa pertarungan di lini tengah ini yang akan terjadi. Kenapa? Kedua tim memiliki pemain yang hebat di lini tengah mereka. Ya, seperti Kante, ya kita tahu bahwa Kante adalah salah satu pemain dari Chelsea yang tahun ini dia mempersembahkan juara Liga Champions. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat gemilang. Seperti diketahui bahwa Kante ini sudah berumur kurang lebih 30 tahun. Sebelumnya dia bermain di Leicester City. Dengan keberadaan Kante di Chelsea sangat memberi kontribusi yang sangat signifikan kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Chelsea itu sendiri. Bahkan kemarin dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga Inggris. Wajarlah kalau dia. Kenapa? Pertandingan kali ini Kante akan berpasangan dengan Pogba. Ya, Pogba adalah pemain sentral di Manchester United. Dia sudah sebelumnya itu dia juga pernah bermain di Juventus dengan posisi yang sama, yaitu posisi di tengah. Jadi kedua baik Kante maupun Pogba akan kerjasama dan menjadi memberi umpan kepada ketiga pilar. Ya, ketiga pilarnya dari yang pertama adalah Benzema. Ya, ini Benzema seperti kita ketahui ya 4 tahun lalu tidak diikutkan di skuad Perancis, namun tahun ini dia akan membuktikan bahwa dialah yang terbaik sama dengan dia membela Real Madrid. Ya, kemudian di bagian tengah kita ketahui ada Griezmann. Ya, Griezmann meskipun kita ketahui bahwa Griezmann di Spanyol di Barcelona kurang terlalu baik, namun sebelumnya di Atletico dia sebagai pemain pilar tengah. Ya, yang jadi lagi adalah Mbappe. Siapa yang tidak kenal dari pemain Mbappe adalah lini serang dari PSG yang sekarang menjadi incaran dari semua klub. Ya, pada beberapa klubnya. Inilah yang sedangkan ini lagi-lagi saya katakan bahwa adalah pertarungan lini tengah. Ya, ini sangat menarik. Nanti kita lihat pertarungan lini tengah. Sedangkan di Jerman, ya ini di Jerman tidak kalah hebat ya. Tidak kalah hebatnya ada Kimmich. Kimmich. Dia adalah pemain sentral di Jerman, yaitu Bayern Munchen.
Ya. Sejak kedatangan dari Leipzig, nah Kimmich ini adalah pemain dari direkrut dari Leipzig itu. Kedatangan Kimmich di Munchen memberikan kontribusi yang sangat besar dan itu terbukti 4 kali Munchen menjadi juara di Liga Jerman. Ini menandakan bahwa keberadaan dari Kimmich ini sangat penting. Ya, seperti kita ketahui bahwa Kimmich adalah merupakan salah satu pemain masa depan dari Jerman itu sendiri. Dilihat dari segi usia, dia baru berumur 21 tahun. Dia masih memiliki masa depan di dunia sepak bola. Di dunia sepak bola karena dia masih berumur 21 tahun. Sebelumnya itu dia pernah bermain di Liga 2 di Munchen pada saat dia masih junior. Dia juga adalah pemain andal di Jerman U21. Nah, ini dengan setelah itu dia beranjak ke profesional, ya dia lebih hebat lagi. Ya, yang tak kalah pasangan dari Kimmich adalah Kroos. Ya, siapa yang tidak kenal dari pemain hebat Kroos adalah tulang punggung dari Real Madrid. Dia adalah Kroos, pemain yang jarang absen. Ya, yang jarang absen di Real Madrid. Dia adalah pemain yang tidak pernah yang hanya mungkin satu kali tidak bermain. Ya, dia bahkan keberadaan Kroos di Munchen akan lebih Kroos di Real Madrid ya. Saya ralat bukan di Munchen ya. Dia Kroos di Real Madrid, dia memberikan umpan-umpan kepada pemain depan, dan kerjasama antara Kroos dan Kimmich ini adalah suatu momok tersendiri bagi Prancis, dan dengan keberadaan Kimmich di tengah akan lebih leluasa kepada Gnabry untuk mencetak bola. Ya, memang perpaduan antara Kroos, Kimmich dengan Gnabry ini sangat padu, karena Gnabry ini pemain yang selalu mengharapkan ada bantuan dari bawah, bantuan dari tengah. Dia adalah memang striker murni yang bisa memanfaatkan peluang dimanapun dia peluang baru mencetak bola. Apalagi ditopang oleh Muller. Ya, Muller 4 tahun lalu pada saat Jerman menjadi juara, dia adalah pemain kunci ya, Muller. Tapi akhir-akhir ini dia stamina mungkin menurun karena faktor umur, sehingga peranan di Munchen itu sudah didominasi oleh Lewandowski. Jadi begitu juga pasangan dari Muller ada Kai Havertz ya. Kira pasti penggemar sepak bola Chelsea ya sudah mengetahui bahwa siapa Kai Havertz ini, pas yang memberikan kemenangan buat Chelsea di Liga final di antara Chelsea dengan Manchester City pada beberapa minggu lalu. Itu dengan begini saya kira bahwa apa tadi yang saya katakan, persaingan akan semakin ketat dan akan melahirkan pertandingan yang sangat menarik. Mungkin gitu. Ya, Coach, sebagaimana kita ketahui bahwa dua tim ini merupakan jawara dari dua seri sebelumnya, di mana Prancis menang pada juara pada 2018, sementara Jerman itu pada 2014. Kira-kira bagaimana peluangnya dari kedua tim untuk lolos di fase grup ini? Apalagi di dalamnya itu ada juara 2016 yaitu Portugal. Ya, bagaimana Coach menganalisis peluang dari kedua tim ini? Kalau saya melihat bahwa ini adalah titik awal. Siapa yang memenangkan pertarungan ini di pertarungan kali ini, dialah insya Allah akan menjadi lolos. Ya, menjadi lolos untuk babak selanjutnya. Kenapa?
karena di grup ini adalah grup neraka. Ada Portugal yang tidak bisa dipandang enteng karena dia sanjawara 4 tahun lalu sehingga nah, sementara Portugal ini lagi spirit ya, lagi pemain muda dan memiliki juga bakat beberapa, sehingga di sini saya melihat siapapun yang bisa memenangkan pertarungan pada kali ini dia akan diprediksi untuk meningkat ke babak selanjutnya. Ya. Kira-kira coach berapa persentase dari kemenangan dari kedua tim ini Ya, peluangnya? kalau saya melihat bahwa kayaknya bola ini mengarah ke Perancis ya. Perancis dengan dihuni oleh pemain-pemain hebat. Namun ya begitu tadi saya katakan bahwa tidak menutup juga kemungkinan Jerman akan membalas Perancis. Ya. Sehingga ya, namun secara umum ya prediksi masih mengarah ke Perancis ya. Perancis ya. Ya, terima kasih coach. Ya, pemirsa, demikianlah ulasan-ulasan atau prediksi yang akan tersaji di laga antara Jerman versus Prancis. Jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.